tidak pernah terlepas dari pengaruh filsafat Yunani, tidak pernah terlepas dari pengaruh filsafat Hindia, filsafat Persia, dan tidak pernah terlepas dari ajaran Syiah. Ini asal muasal Nur Muhammad. Ini logika-logika yang digunakan. Kebingungan-kebingungan itu yang melahirkan adanya Nur Muhammad. Allah azali, bagaimana Allah akan menciptakan makhluk? Kalau Allah ciptakan pada dirinya, artinya itu bukan makhluk, itu bagian dari Allah. Kalau Allah ciptakan di tempat lain, bagaimana akan Allah ciptakan? Padahal yang ada cuma Allah. Ini logika ini yang ketika kita bermain, maka Imam Bukhari membuat wanti-wanti kita, bab kasratus soal. Jangan terlalu banyak berbicara kalau sudah berkaitan dengan Allah. Jangan terlalu banyak berbicara bagaimana Allah ciptakan makhluk. Allah padahal ada satu tunggal, tidak ada satupun makhluk, kok tiba-tiba ada makhluk. Di mana Allah ciptakan, bagaimana Allah ciptakan. Maka mereka membuat adanya Nur Muhammad ini sebagai perantara. Kalau kita perhatikan kenapa lahirnya Nur Muhammad ini tidak pernah terlepas dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka kebingungan, akhirnya untuk menjawab kebingungan itu menciptakan adanya Nur Muhammad. Kalau hadis bisa kita pastikan semuanya hadisnya palsu. Kecuali beberapa hadis yang menunjukkan nur yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, itu pun tidak bisa kita terjemahkan sebagai nur yang sifatnya materi. Jadi cahaya itu bukan semua cahaya harus bersifat materi. Cahayanya lampu ini bisa kita lihat, ini sifatnya materi, hissi, bisa tertangkap dengan indera. Tapi kalau saya berbicara tentang cahaya keilmuan, dari mana kita dapat cahaya keilmuan? Cahaya hidayah, dari mana kita dapat melihat cahaya hidayah? Ini sifatnya makul, bisa kita pahami, ada dalam logika kita, tapi tidak bisa kita tertangkap dengan indera kita. Ini dua cahaya ini jangan salah ditafsirkan. Kadang-kala Allah menyebutkan cahaya Muhammad itu cahaya, yang diinginkan Muhammad itu sebagai cahaya hidayah, bukan cahaya yang kalian lihat sebagai nur seperti cahaya-cahaya yang kita perhatikan ini. Qad ja'akum dalam surat Al-Maidah, minallah nurun wa kitabun mubin. Sudah datang kepada kalian dari Allah nur. Oh, ini luar biasa, ini cocok sekali. Ini ayat kita, nur yang dimaksud Nur Muhammad. Padahal cahaya yang dimaksud Muhammad itu cahaya. Baginda Rasul kedatangannya itu cahaya. Kedatangan baginda Rasul dengan hidayah itulah cahaya yang akan menuntut kita ke surganya Allah. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Rupanya kebanyakan dari kita ataupun masyarakat kita meyakini sebaliknya. Yang pertama kali Allah ciptakan Nur Muhammad. Kita pada pertemuan yang lalu membacakan hadis yang panjang yang dinisbatkan kepada Musannaf Ibnu Abdul Razzaq. Hadis yang panjang yang kita katakan banyak dari lafadznya itu tidak ada nilai kefasihan dari bahasa Arab yang sudah cukup membuktikan kalau hadis ini dipalsukan. Belum lagi kalau kita berbicara tentang riwayat hadisnya dinisbatkan kepada Musannaf Imam Abdul Razzaq, dan kita tahu kitab Musannaf Imam Abdul Razzaq itu ada kehilangan beberapa lembar dari awal jilid pertama aja, dan kehilangan banyak lembar di pertengahan kitabnya. Itu Imam abad ketiga Hijriah, bahkan wafatnya di awal-awal abad ketiga Hijriah. Imam gurunya Imam Ahmad, gurunya imam-imam besar. Kita tahu Imam Abdul Razzaq ini Imam Al-Bukhari rahimahullah paling menyesali ketika beliau tidak sempat berguru kepada Imam Abdul Razzaq. Kitab yang hilang ini rupanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang berbicara tentang Nur Muhammad. Mereka mendakwakan hadis-hadis yang berbicara tentang Nur Muhammad itu ada dalam kitab Musannaf As-San'ani, tapi kitabnya itu hilang. Saya punya kitab Musannaf As-San'ani Abdul Razzaq, dan di situ langsung dimulai dengan kitab Taharah. Ini beberapa kopian yang saya bawa. Ini dakwaan oleh pengarang kitabnya Dr. Isa Abdullah Muhammad Al-Humairi. Beliau mendakwakan sudah mendapatkan kitab As-San'ani yang hilang. Rupanya menariknya, kita akan membuka langsung pertama kitabul awal, itu bab takhliq Nur Muhammad, bab penciptaan, kitab penciptaan Nur Muhammad.
Termasuk hadis yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu, semua hadis-hadisnya panjang tentang Nur Muhammad. Salah satu di antaranya hadis Jabir yang mengatakan, Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma huwa awwalu hadzal amr?" Apa yang pertama kali Allah ciptakan? Nurun nabiyyika ya Jabir. Cahaya nabimu wahai Jabir. Jadi pada pertemuan yang lalu kembali diingatkan, ada yang mengatakan ada hadis, semua hadisnya lemah kecuali hadis yang ada dalam kitab Musannaf dari Jabir. Maka ini menarik, ini pegangan paling kuat orang-orang yang mengatakan Nur Muhammad itu ada hadis. Maka kita akan mencoba mengkaji ini beberapa, ini cuplikan bisa kita katakan, ini beberapa potongan lembaran dari kitab yang didakwakan. Ini kitab Musannaf Abdul Razak yang hilang. Beliau Dr. Isa Al-Humairi membuat delegasi khusus untuk mencari kitab Musannaf Abdul Razak yang hilang. Pertanyaan besar barangkali dari saya dan dari jamaah, kenapa harus kitab ini yang hilang yang dicari? Karena sebelumnya sudah punya isu yang mengatakan Nur Muhammad ada dalam kitab Musannaf tapi kitab itu hilang. Artinya kita memahami pengarang ataupun yang mengumpulkan pentahqiq kitab ini, dia meyakini dengan pemahaman Sufiyah. Dan kita membaca juga buku-buku beliau yang lain yang menunjukkan kalau beliau memang orang yang mendukung pemahaman Sufiyah. Salah satu pemahaman yang beliau dukung pemahaman Nur Muhammad. Beliau mencari untuk membuktikan, membenarkan apa yang beliau yakini.